Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Maimunah, NIM 2201010029, mahasiswa Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan menyampaikan tugas mata kuliah Arsitektur Perusahaan, dosen pengampu Ibu Sundari SEMM. Tugas ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah tersebut. Terima kasih. Langsung saja ke materinya. Arsitektur perusahaan bisnis mie instan Bayam. Latar belakang terbentuknya bisnis ini yaitu produk mie hijau memilih menggunakan bahan dasar berupa sayur bayam karena tinggi kandungan nutrisi. Mie hijau memberikan alternatif makanan praktis berupa mie instan pada umumnya, namun bebas dari bahan berbahaya seperti MSG, HBV, pengawet buatan, pewarna buatan, kalorinya lebih rendah, dan lemak yang dikandung juga lebih sedikit karena cara pembuatannya yang dipanggang sehingga lebih sehat. Visi dan misi dari bisnis ini adalah visi menjadi pionir dalam sektor makanan sehat. Kami menyajikan produk mie instan berbahan dasar sayur bayam tanpa pengawet dan bahan berbahaya bagi tubuh lainnya. Menyediakan alternatif makanan yang praktis, kaya nutrisi, lezat, dan berkelanjutan bagi semua orang. Misi, terus mengembangkan produk mie instan yang berbahan dasar bayam, berkualitas tinggi, sehat, dan lezat. Yang kedua, berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menciptakan variasi rasa dan kemasan yang menarik. Yang ketiga, mengutamakan kualitas bahan baku dengan memastikan pasokan bayam yang segar dan berkualitas. Yang keempat, menggunakan proses produksi yang cermat dan kontrol mutu ketat untuk memastikan produk yang konsisten dan aman. Detail produk, untuk logo produk kami menggunakan logo seperti ini dan nama produknya mie hijau kemasan plastik, beratnya 80 gram, bahannya tepung terigu dengan sayur bayam berkualitas, kualitasnya telah lulus uji lab dan bersertifikat halal, harga per picisnya yaitu 4.000. Struktur organisasi, yang pertama ada owner, unit marketing, staff, unit operasional, produksi, logistik, dan gudang, lalu ada unit SDM dan staff, kemudian unit keuangan dan staff. Penjelasan struktur organisasi, yang pertama owner yaitu bertanggung jawab terhadap seluruh perusahaan baik aset finansial maupun aset lainnya. Untuk unit marketing, melibatkan pengembangan strategi pemasaran, identifikasi peluang pasar, penentuan target audiens, pengelolaan merek, dan pelaksanaan kampanye promosi untuk meningkatkan penjualan produk atau layanan perusahaan. Selanjutnya, unit operasional, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan proses-proses yang diperlukan untuk menghasilkan produk dan layanan. Unit ini bertanggung jawab atas efisiensi operasional, pemeliharaan infrastruktur operasional dalam beberapa organisasi. Unit operasional juga terlibat dalam manajemen rantai pasok dan peningkatan proses kerja secara keseluruhan. Di bagian unit operasional yaitu produksi. Produksi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang diproduksi sesuai dengan standar yang ditetapkan, waktu yang ditentukan, dan dengan menggunakan sumber daya yang efisien. Yang kedua ada logistik. Logistik bertanggung jawab untuk memastikan efisiensi rantai pasok, pemerataan inventaris, dan pemecahan masalah dalam distribusi juga menjadi perhatian logistik dalam unit operasional. Terakhir ada gudang. Gudang bertanggung jawab untuk menjaga ketetapan persediaan, memproses pesanan dengan cepat, dan memastikan keselamatan dan keamanan lingkungan gudang. Pemeliharaan peralatan dan pelaporan inventaris juga seringkali menjadi bagian dari tugas gudang dalam unit operasional. Unit SDM menangani rekrutmen, pengembangan karyawan,
manajemen kinerja, dan masalah SDM lainnya, seperti menjalankan proses rekrutmen, administrasi karyawan, manajemen kompensasi, kesejahteraan karyawan, dan pematuhan hukum. Unit keuangan bertanggung jawab untuk mengkoordinasi penyusunan anggaran, lalu pelaksanaan anggaran, melaksanakan penatausahaan keuangan dan sarana, serta menyusun pertanggungjawaban administrasi keuangan perusahaan. Staf bertugas untuk melakukan pengaturan keuangan perusahaan berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal terkait dengan aktivitas keuangan. Yang terakhir, membuat laporan aktivitas keuangan perusahaan. SDM di sini jelasnya adalah Yuli dan Rizna sebagai penyedia bahan-bahan utama, Nabil dan Melim pemeriksa dan pencampuran bahan mentah, Sony dan Tika pengecekan pembuatan mie instan dengan menggunakan mesin pembuatan mie instan. Yang keempat, Siska sebagai pemeriksa kualitas mie instan yang dihasilkan. Yang kelima, Tono dan Sulis bagian pengemasan dan pengiriman mie instan ke pasar dan agen distributor kami. Pemasaran. Yang pertama, pemasaran lokal melalui kolaborasi dengan supermarket dan minimarket lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran produk. Yang kedua, menciptakan branding dengan membangun citra merek yang kuat yang mencerminkan kualitas dan keberlanjutan produk. Yang ketiga, pemasaran online melalui iklan online, website resmi, dan online shop sehingga dapat menjangkau konsumen secara global. Strategi pengembangan. Yang pertama ada strategi pengembangan produk, strategi branding, strategi penetapan harga, peningkatan kualitas, marketing, dan kemitraan, serta diversifikasi produk. Strategi pengembangan produk di sini maksudnya terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan variasi rasa dan jenis produk yang menarik, termasuk mie instan dengan saus dan tambahan bahan lainnya. Yang kedua, strategi branding, membangun merek yang kuat yang terkait dengan kualitas dan keberlanjutan. Yang ketiga, strategi penetapan harga kompetitif, mendapatkan harga yang bersaing sebanding dengan merek instan konvensional untuk menjadi daya tarik. Harga promo, menyelenggarakan program diskon atau penawaran khusus untuk menarik perhatian konsumen. Yang keempat, peningkatan kualitas. Di sini ada inovasi rasa dan bahan baku berkualitas tinggi. Marketing, untuk marketing, promosi yang kreatif, menjalankan kampanye promosi yang kreatif termasuk iklan televisi, kolaborasi dengan influencer, serta konten menarik di media sosial. Memastikan distribusi produk yang efisien untuk dapat diakses oleh konsumen di berbagai lokasi. Kemitraan, maksudnya adalah kolaborasi dengan retail terkenal, mengedepankan toko-toko retail terkenal atau supermarket untuk meningkatkan visibilitas dan aksesibilitas produk di pasaran. Diversifikasi produk, yaitu varian rasa dan kemasan, mengembangkan berbagai varian rasa dan kemasan untuk memenuhi kebutuhan dan selera konsumen yang beragam. Menyajikan paket produk bersarang yang menawarkan nilai tambah bagi konsumen. Lanjut untuk strategi pengembangan internasional. Konsisten produk, lalu ada riset pasar, inovasi produk, adaptasi produk, dan membangun jaringan distribusi. Analisis pasar, melakukan analisis pasar global untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di pasar internasional, menyesuaikan produk dengan preferensi dan kebiasaan konsumen di berbagai negara, sertifikasi dan regulasi, memahami persyaratan. Nilai perusahaan, yang pertama ada nilai integritas, menerapkan peraturan perusahaan yang sesuai standar, yang memiliki rasa kejujuran dan hormat. Yang kedua, pelayanan, menyediakan transportasi sebagai sarana distribusi produk ke seluruh Indonesia. Konsisten, berupaya menjaga konsisten dan komitmen kepada customer berupa kualitas produk yang bermutu. Yang terakhir, terbuka terhadap kritik, menerima kritik dari pelanggan untuk meningkatkan kualitas produk. Bisnis lainnya, yang pertama ada warmindo atau warung makan, yang kedua ada supermarket dan minimarket, yang ketiga penyedia layanan catering, dan yang terakhir hotel dan resto. Di sini target-target dari bisnis lain kami.
Keuangan, asumsi kebutuhan biaya investasi, pertama ada perizinan, tanah dan lahan, bangunan, transportasi, mesin dan peralatan, prainvestasi, jadi total keseluruhannya adalah 635 juta. Asumsi biaya bahan baku, yang pertama ada tepung terigu hard flour, yang kedua tepung terigu medium hard flour, yang ketiga tepung terigu soft flour, dan tapioka, air, garam, minyak. Total per bulannya adalah 20 juta. Asumsi biaya operasional per bulan. Yang pertama ada biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya bahan pengemasan, biaya listrik, biaya overhead. Totalnya ada 50 juta. Asumsi upah tenaga kerja kami berjumlah 9 orang, dan satu bulannya digaji dengan 1.500.000, maka totalnya adalah 13.500.000. Pemanfaatan teknologi modern. Yang pertama ada menggunakan sistem otomatisasi pada mesin-mesin produksi, menggunakan teknologi sensor dan sistem kontrol otomatis, memanfaatkan platform online, membangun platform e-commerce dan aplikasi mobile. Yang terakhir menerapkan SCM atau manajemen rantai pasok. Kesimpulannya yaitu mie hijau adalah mie instan yang sehat dan berkualitas, menawarkan alternatif makanan praktis yang lebih sehat dan berkelanjutan. Dengan menggunakan bahan dasar bayam alami dan tanpa pengawet, produk ini menciptakan rasa yang berkualitas dan lezat, serta memiliki kandungan gizi yang seimbang dan rendah kalori serta lemak. Mie hijau memiliki kekuatan seperti proses produksi yang higienis, bahan produk berkualitas, rendahnya biaya produksi, dan makanan instan sehat yang terjangkau oleh semua kalangan. Namun, ada juga kelemahan seperti kurangnya variasi produk, keterbatasan pasar, dan persaingan yang ketat dalam pemasaran produk. Untuk mengatasi kelemahan tersebut, mie hijau telah menghasilkan strategi pengembangan yang mencakup penelitian dan pengembangan produk, strategi branding, strategi penetapan harga, dan peningkatan kualitas produk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.